Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Waalaikumsalam sore, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore teman-teman semua, Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan dalam operan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat untuk tetap memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang kita rawat. Mudah-mudahan di operan ini juga kita memastikan feeling kita, perasaan kita memang sudah siap untuk melayani pasien kita. Untuk handover saat ini ada 2 tim yang akan menyampaikan pasien-pasien yang dirawat hari ini. Hari ini berjumlah pasiennya ada 4. Kebetulan tim 1 megang 2 pasien dan tim 2 memegang 2 pasien juga. Untuk itu mari kita lanjut untuk tim 2 dulu menyampaikan handover-nya. Saya persilakan kepada Ibu Utri untuk menyampaikan pasien tim 2-nya. Baik Pak, terima kasih. Bentar saya share screen. Ada belum? Udah? Assalamualaikum, selamat siang. Saya sebagai Katim 2 Waalaikumsalam. Dengan perawat pelaksana sebanyak 4 orang, yaitu Nurse Yunita dan Nurse Yunik, juga Nurse Panji dan Nurse Ade. Adapun pasien di tim 2 ini berjumlah 2 orang dengan partial care 1 orang dan total care 1 orang. Yang pertama, pasien yang pertama yaitu Tuan S, 46 tahun dengan urolitiasis post URS hari kelima. Perawatan Dr. Garjito SPU. Untuk situasinya, subjektifnya klien mengatakan nyeri saat BAK sudah berkurang, skala nyeri 2 seperti ditusuk jarum juga sudah berkurang. Klien masih takut untuk beraktivitas karena masih terpasang infus dan dawar kateter. Untuk DO-nya, pasien tampak tenang, pasien tampak menghabiskan 1 porsi makanan, produksi urin 550 cc, warna kuning jernih. Tensinya 120/70, suhunya 36,7 derajat Celcius, heart rate-nya 84 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, dan saturasi O2 99%. Klien terpasang infus RL 10 tetes per menit. Klien masih mendapat terapi ceftriaxone 3 kali 1 gram, keterolak 3 kali 1 ampul, Adona 1 kali 1 ampul sudah di stop ya, dan Vitka-nya 1 kali 1 ampul juga sudah di stop. Untuk background-nya telah dilakukan cek lab DL pagi ini, hasil terlampir Dr. Garjito SPU belum terinfo. Juga pasien sudah didampingi untuk mobilisasi jalan, tapi masih takut karena masih terpasang infus dan dawar kateter. Untuk asesmennya, ada pun diagnosa yang muncul, yang pertama nyeri akut, yang kedua risiko infeksi. Untuk rekomendasinya, observasi TTV, kaji kembali skala nyeri klien, bantu pasien memenuhi kebutuhan dasar, ajarkan untuk latihan mobilisasi ringan, evaluasi pemasangan kateter, anjurkan untuk banyak minum air putih dan dicatat di intake-nya, jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur, laporkan hasil lab ke Dr. Garjito SPU. Dan juga laporkan ke Dr. Garjito bahwa pasien sudah dirawat hari kelima pos URS. Apakah terapi injeksi perlu diganti oral atau tidak? Dan tanyakan juga untuk infus dan DC sudah boleh di-off atau tidak. Untuk terapi injeksi ceftriaxone-nya nanti diberikan jam 20, ini juga sudah hari kelima. Untuk terapi injeksi ketorolaknya nanti juga jam 20. Tapi mungkin untuk injeksi ketorolak karena nyerinya udah minimal bisa
kalau perlu saja kali ya. Sepertinya untuk ketorolak kalau ada keluhan nyeri yang sedang. Begitu untuk Nurse Yunita dan Nurse Yunik, apakah ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang jelas? Sudah cukup, Bu Kati. Ya, nanti jangan lupa ya tolong hasil laporkan KU-nya bahwa sudah hari kelima dan juga hasil lab-nya. Baik, saya lanjutkan ke Siap, Bu. pasien yang kedua. Pasien yang kedua yaitu Tuan R, usia 46 tahun, dengan post-op ORIP fraktur clavicular sinistra hari pertama. Untuk situasinya, subjektifnya, klien mengatakan nyeri post-op. Klien mengatakan nyeri post-op clavicular sinistra, skala nyeri 5, nyerinya seperti ditusuk-tusuk jarum selama kurang lebih 3 menit. Klien mengatakan susah untuk beraktivitas, klien mengatakan merasa pusing. Untuk objektifnya, pasien tampak meringis, pasien tampak fokus pada diri sendiri, pasien terpasang arm sling di tangan kiri. Pasien masih takut untuk mobilisasi. Tensinya 130/80, suhunya 36,7 derajat Celcius, heart rate-nya 88 kali per menit, RR-nya 26 kali per menit, saturasi O2 98%. Klien terpasang infus RL 20 tetes per menit. Terapinya injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, injeksi keterolak 3 kali 30 mg, dan injeksi ranitidin 2 kali 50 mg. Untuk background-nya, telah dilakukan operasi ORIP fraktur clavicular sinistra oleh Dr. Made Ari SPOT kemarin ya tanggal 21 Juni jam 16.30. Juga telah dilakukan ronsen clavicular sinistra post-op ORIP, hasil terlampir, Dr. Made Ari SPOT belum terinfo. Untuk diagnosis yang timbul, yang pertama nyeri akut, yang kedua risiko infeksi, yang ketiga gangguan mobilitas fisik. Untuk rekomendasinya, observasi TTV, kaji skala nyeri, beri tindakan farmakologis untuk mengurangi nyeri, ajarkan teknik relaksasi tarik nafas dalam, jaga aseptik dan antiseptik setiap melakukan prosedur, bantu mobilisasi ringan. Untuk terapi injeksi ceftriaxone-nya nanti diberikan jam 16, ranitidin injeksi 50 mg juga jam 16, dan injeksi ketorolak 30 mg jam 16. Jangan lupa laporkan hasil ronsen clavicular sinistra yang post-op-nya nanti jika dokter Made SPOT visit. Seperti itu, Nurse Panji dan Nurse Ade. Ada yang Baik, Putri. kurang paham? Ya, baik. Ya, baik. Nanti tolong dilaksanakan rekomendasinya. Baik, Karu, seperti itu laporan dari saya sebagai Ketua Tim 2. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Utri, Tim 2. Ini saya ingin memastikan aja buat Nurse Yunik dan Nurse Yunita, untuk pasien yang pertama tadi, mohon untuk dilaporkan hasil lab ke DPJP, kemudian pastikan ini apakah sudah bisa di-up infus, karena biar mengurangi tingkat ketidaknyamanan pasien. Kalau memang sudah bisa di-up, ya di-up. Baik, untuk berikutnya kita lanjut kepada tim 1, kepada Nurse BC untuk menyampaikan pasiennya. Silakan Ibu BC menyampaikan. Terima kasih Pak Karu. Minta tolong di-share, Pak. Ya, Bu, sebentar. Oke. Sudah ada, Bu? Sudah. Ya, sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Untuk hari ini tanggal 22 Juni 2021, saya sebagai Katim A akan melaporkan handover untuk yang berdinas sore ini. Di tim A ada 2 pasien, yaitu Tuan R dan Tuan S. Ini dua-duanya
dipegang oleh 4 perawat, yaitu untuk Tuan R dipegang oleh Nurse Budi dan Nurse Ragil. Saya akan membacakan dulu untuk Tuan R. Untuk situasionalnya, nama Tuan R, nomor RM 209009, tempat tanggal lahir 10 April 1974, tanggal masuk perawatan tanggal 20 Juni 2021 dengan DPJP Dr. Yulianto, SPJP. Nah, untuk diagnosa medisnya hipertensi emergensi. Data subjektifnya, klien mengatakan masih sakit kepala, ini skala nyerinya masih 4, masih mengatakan terasa ditusuk-tusuk, dan klien mengatakan masih lemas. Klien mengatakan epistasisnya sudah jarang, jadi dari tadi pagi itu baru 1 kali diganti tampon. Untuk data objektifnya, pasien masih gelisah, masih tanpa fokus pada dirinya sendiri. Tekanan darah sampai siang ini masih 160/100 mm Hg dan suhunya 30 derajat Celcius, heart rate-nya 88 kali, RR 24 kali per menit dengan saturasi oksigen 98%. Masih terpasang tampon ya di hidung pasiennya. Terus kliennya masih bed rest, masih melakukan aktivitas di tempat tidur dan kegiatannya masih dibantu, masih terpasang infus RL 20 tetes per menit. Untuk terapinya sendiri masih sama dengan yang kemarin, amlodipin 1 kali 10 mg, bisoprolol 1 kali 5 mg, atorvastatin 1 kali 20 mg, ramipril 1 kali 5 mg, injeksi Vitka 3 kali 10 mg, injeksi transamin 3 kali 250 mg, dan natrium diklofenat 3 kali 50 mg. Untuk background-nya sendiri, klien datang ke rumah sakit karena tiba-tiba keluar dari hidung kurang lebih 200 cc berwarna segar. Terus klien ada riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu dan tidak rutin minum obat hipertensi. Itu minumnya tuh kadang-kadang kalau merasa pusing baru minum obat hipertensi. Terus klien ada riwayat kolesterol tinggi. Tekanan darahnya saat masuk 210/130 mm Hg, nadi 68 kali per menit, RR 20 kali per menit, saturasi oksigen 97%. Klien mengatakan semalam tamponnya diganti sebanyak 2 kali dan pagi ini baru 1 kali. Darah yang keluar juga sudah tidak banyak. Untuk asesmennya timbul diagnosa yaitu nyeri akut, resiko perdarahan, dan intoleransi aktivitas. Rekomendasinya tetap observasi TTP, kaji kembali skala nyeri pasien, terus ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, monitor tanda dan gejala perdarahan, pertahankan bed rest, batasi tindakan invasif daerah nasal, tetap dilakukan hand up 30-60 derajat. Anjurkan jika ada perdarahan, kepala difleksikan untuk mencegah aspirasi. Anjurkan untuk melaporkan jika terjadi perdarahan. Untuk injeksinya Vitka 10 mg dan injeksi transamin 200 mg ada di jam 16.00 sore nanti. Untuk obat oralnya minta tolong diberikan setelah pasiennya makan sore, dan tolong bantu kebutuhan klien dalam beraktivitas dan memenuhi kebutuhannya, tetap jaga septik dan antiseptik setiap melakukan prosedur. Nah, untuk Nurse Budi dan Nurse Ragil ini saya titip pesan hari ini Dr. Yulianto belum visit ya. Belum visit, jadi nanti jika beliau visit ataupun beliaunya lupa untuk visit, minta tolong diingatkan kembali. Untuk tamponnya tetap diantisipasi, jangan nunggu penuh tamponnya baru diganti, walaupun tadi pagi sudah tinggal sedikit darah yang ada di tampon, jadi tidak apa-apa, mungkin diganti nanti biar pasiennya lebih nyaman. Untuk terapi oralnya, jangan lupa telat diberikannya ya setelah makan sore. Jangan lupa pasiennya masih dibantu dulu karena masih dipertahankan bed rest, jadi minta tolong pemenuhan kebutuhannya minta tolong dibantu. Untuk tekanan darahnya sendiri sudah agak turun dari pasien masuk,
sampai kemarin karena hari ini hari kedua ya pasiennya dirawat, minta tolong dipertahankan atau bisa mungkin dengan pasiennya lebih tenang nanti tekanan darahnya akan lebih stabil sehingga kemungkinan epistasisnya tidak terjadi kembali. Bagaimana untuk Nurse Budi dan Nurse Ragil? Masih ada yang mau ditanyakan? Siap untuk menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Katim. Berarti tamponnya kita tidak, kalau tidak produksi tidak usah kita ganti, Bu ya? Iya, tapi itu kan tadi siang yang diganti ya, sore mungkin bisalah diganti sebelum pasiennya istirahat malam biar lebih enak walaupun sudah tidak ada darahnya lagi. Siap. Baik, Ibu. Ya, terima kasih Nas Budi. Untuk pasien yang kedua dipegang oleh Nurse Sumiati dan Nurse Bagus. Ini nama pasiennya Tuan S. Nomor rekam medisnya 209015. Tanggal lahirnya 12 Juli 1980. Masuk perawatan tanggal 20 Juni 2021. DPJP-nya Dr. Yulianto SPJP dengan diagnosa medis UAP. Di sini untuk situasionalnya, data subjektifnya, klien mengatakan nyeri dada sebelah kiri menjalar ke punggung dan lengan. Skala nyerinya masih 5, nyerinya terasa dadanya seperti tertindih. Terus kliennya bed rest dan keperluan dibantu. Klien mengatakan masih merasa mual. Klien mengatakan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi memang betul-betul pasiennya bed rest dan dibantu. Untuk data objektifnya, pasien tampak mengerutkan dahi, pasien tampak gelisah, masih fokus pada dirinya sendiri, tekanan darahnya 150/70 mm Hg, suhunya 36,7 derajat Celcius, heart rate-nya 54 kali per menit, RR-nya 24 kali per menit, saturasi oksigennya 98%. Untuk terapinya masih terpasang infus RL 10 tetes per menit, injeksi Arixtra 1 kali 2,5 mg SC, injeksi omeprazol 1 kali 40 mg, amlodipin 1 kali 10 mg, ISDN 1 kali 5 mg, dan atorvastatin 1 kali 20 mg. Untuk background-nya, tanggal 20 Juni 2021, klien datang ke rumah sakit karena nyeri dada, keluar keringat dingin, sebelumnya tidak ada riwayat jantung. Klien mengatakan sejak dirawat nyerinya sudah agak berkurang. Untuk asesmennya sendiri timbul diagnosa nyeri akut dan intoleransi aktivitas. Untuk rekomendasinya, observasi TTV, kaji kembali skala nyeri, ajarkan teknik relaksasi tarik nafas dalam untuk mengurangi nyeri, kaji kapan timbulnya nyeri, batasi aktivitas dan bantu klien dalam memenuhi kebutuhannya, lakukan latihan rentang gerak aktif, berikan aktivitas dikterasi yang menyenangkan, bantu pasien memenuhi kebutuhan dasar dan fasilitasi istirahat dan tidur. Untuk Nurse Sumiati dan Nurse Bagus, ini pasiennya selama dirawat ya sudah 2 hari, nyeri dadanya sudah tidak begitu sering terasa, mungkin juga karena istirahat, sudah diberikan obat, tapi tetap dikaji TTV dan keluhan nyeri pasiennya, takutnya tiba-tiba. Sama Dr. Yuliantonya juga belum visit untuk hari ini, jika ada sesuatu bisa langsung dilaporkan ke dokter DPJP atau dokter jaga untuk hari ini. Nah, untuk pemberian obatnya juga jangan lupa ya tepat waktu biar pasiennya juga merasa nyaman, lebih sering diedukasi dan diajak ngobrol mungkin biar pasiennya merasa diperhatikan. Untuk Nurse Sumiati dan Nurse Bagus, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Nurse Sumiati dan Nurse Bagus. Demikian mungkin Bapak Kepala Ruangan, demikianlah handover yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu DC juga yang tim A-nya sudah menyampaikan kondisi pasien terkini. Sedikit saya menambahkan tadi untuk pasien Tuan R, tolong untuk yang dinas nanti observasi perdarahannya ya jangan sampai tidak terpantau sama sekali karena memang tiba-tiba masih bisa terjadi epitaksis kembali. Untuk yang Tuan S juga nanti observasi terkait
memastikan ya bahwa keluhan nyeri dada ini memang sudah berkurang, tapi kita harus tetap waspada dan observasi. Untuk hal lainnya sudah sangat jelas, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua bahwa tugas memang selalu mengandung resiko. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum menutup paparan ini. Yang pertama, memastikan ketersediaan obat, kemudian ketersediaan emergency kit, karena pasien kita kebetulan ada pasien yang kondisi mengeluh dada, bisa terjadi sesuatu yang mendadak juga. Kemudian yang kedua, ada info update untuk teman-teman semua di sini. Dari arahan bidang itu, tolong diperketat terkait protokol kesehatan, baik yang ada di layanan ruangan kita ataupun petugas, terutama kemudian pengunjung atau bahkan pasien itu sendiri. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa saling mengingatkan kepada siapapun yang ada di layanan ruangan kita untuk selalu memakai prokes. Untuk yang terakhir, masih ada yang perlu disampaikan dari Katim A atau Katim B? Atau cukup? Sudah cukup jelas? Sementara cukup, Pak. Ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, sebelum mengakhiri dinas yang pagi, kemudian sebelum memulai dinas yang sore, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, keselamatan, dan selalu tetap semangat. Kita akhiri operan ini dengan berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat bekerja dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu.